barangkali sebagai misalnya bukti loyalitas kepada orang tua yaitu NU, bantuan tidak hanya sebatas doa saja, materi itu mohon karena ini atur para juga misalnya bahan donor yang lainnya sehingga bisa berdiri seperti ini. Yang selanjutnya, karena memang ini adalah merupakan pernah kesini ya. Alhamdulillah ya sudah bisa dipakai ya, alhamdulillah. Makanya Tan Tinti kami dari pengurus Wakil Majelis Sabang Nahdlatul 10 hari ya, 10 hari putar-putar, mudah-mudahan Bu Yuningsinya sehat terus, amin. Nah, yang terakhir mohon maaf karena memang situasinya masih ada yang kerja, barangkali mungkin dari para tunggu juga dari barang-barang yang lainnya ya, insya Allah mohon doanya juga. Yang saya hormati para rekan-rekanku sekecamatan Walet yang telah hadir, dan yang saya hormati kepada Ketua MRJ beserta anggotanya, dan yang saya hormati Bapak Permusa, mungkin yang saya hormati kepada Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hormati Ketua Dewan Suro ya, Ketua Dewan Suro plus Ketua Panitia. Saya ingat beliau Ketua Panitia pembangunan MBC ini karena saat saya berkunjung ke desanya Pak Pugu ya, Gunung Sari banjir itu, memberi bantuan. Cuman saya kayaknya ada 2 desa yang parah banget. Saya datangnya ke Gunung Sari saja waktu itu dengan Mekarsari kayaknya mungkin ya. Saya nggak datang ke Mekarsari Bu. Jadi karena bantuannya terbatas, saya ngasih sembako dan lain-lain ke Gunung Sari. Saya mampir, ini lagi proses pembangunan. Ada Kang Heri, jadi bukan berarti belum memberi apa-apa, sudah ada. Makanya untuk beli semen dulu gitu ya. Nah, udah. Karena saya nggak enak dong. Saya Fatayat itu mau materi kan. Saya waktu itu makin pengakuan dia bercanda itu baru ala adanya gitu ya. Jadi makanya nggak apa-apa Fajar. Kalau sekarang saya kontak-kontak. Jadi itu saya sudah berarti 2 kali datang ke sini. Waktu kampanye nggak datang. Oleh karena apa ya, kayaknya adalah orang yang penting sekali ya. Kecamatan Walet ini dari MWC yang saya hormati dan barang-barangnya ada teman saya sebelum saya menjadi anggota DPRD. Jadi waktu itu sama-sama di Fatayat, tapi beliau sudah di Muslimat, saya juga Muslimat. Garda Bangsa atau apa? Dari Pak Garda dari rekan media. Jadi sedikit Bu, saya hanya menggarisbawahi saja bahwa emang apa yang tadi telah diungkapkan baik oleh Pak Pugu Mekarsari ataupun pengurus dari MCNU Kecamatan Walet, ya intinya itu memang merupakan satu permasalahan. Cuma hanya saja begini, jadi ketika kami berharap, ya kami yang bawa berharap terhadap apa-apa, ternyata ya kejadian seperti ini, artinya tidak ada tindak lanjut, tidak ada solusi sebenarnya, ya kan? Makanya hal wajar ketika tadi Pak Pugu Mekarsari berbicara sudah lelah, gitu kan? Sudah lelah, karena setiap ada yang datang, ya, hanya ngobrol, menanyakan, selfie ya, selfie di lokasi, tapi tidak ada solusi, gitu kan? Nah, sementara yang kami harapkan di sini, terutama mungkin bencana tahunan ini, yang harus emang kami juga sudah mendengar bahwa dari BBWS, Bu, insya Allah tahun sekarang itu ada action. Sudah ada dari pihak BBWS datang ke saya, bukan minta izin bahwa akan ada pengerukan sedimentasi di Kali Ciberes. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu salah satu solusi, walaupun solusi tersebut itu belum tentu bisa, ya kan itu. Tapi paling tidak ada lah, ya, tidak ada Bu, ya. Karena emang permasalahan ini sudah menjadi permasalahan yang kalau penyakit sih sudah akut Bu. Kalau penyakit sudah akut, ya. Kalau berbicara penyakit di Kali Ciberes ini, gitu kan. Karena bukan hanya di hilir sebenarnya, bukan hanya di hilir kalau Ciberes, dari hulu sampai hilir sebenarnya, gitu kan.
kan? Kalau mau menuntaskan permasalahan yang ada di Kecamatan Walet. Ya, tapi dengan adanya niat baik dari pihak PBWS, ya kami sangat antusias sekali. Ya mudah-mudahan bisa mengurangi, ya apalagi bisa menuntaskan. Ini paling tidak mengurangi beban masyarakat kami, terutama di 4 desa yang biasa kebanjiran, supaya nanti di musim penghujan ini tidak banjir lagi. Itu. Terus yang kedua, kaitan dengan masalah aspirasi yang lain, kami sangat paham Bu, sangat mengerti dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, kaitan dengan masalah anggaran. Ya kan? Kami juga di desa sama, tidak bisa berkutik apapun. Ketika dana desa dikucurkan dari pusat ke desa, tiba-tiba dana tersebut itu diperuntukkan untuk corona sekian persen. Makanya sekarang desa-desa nggak ada yang namanya infrastruktur Bu, nggak ada. Ya, jadi jangan kaget saja ketika emang jalan-jalan ke setiap desa jalan pada hancur, rusak, gitu kan? Karena emang anggaran nggak ada, terserap itu untuk penanganan corona. Ya. Tapi ini sudah menjadi ujian bagi kami dan kami insya Allah siap. Artinya ketika masyarakat menanyakan, karena masyarakat kadang-kadang tidak tahu juga, gitu kan? Permasalahan yang ada di desa. Taunya anggaran dari pusat dana desa sekian miliar kemanakan, gitu kan? Nah sementara peruntukan itu sudah jelas, itu, ya kan, jumlah ini sudah ada. Tapi masyarakat memang kadang-kadang ada yang belum memahami hal tersebut, gitu kan? Itu. Nah terus yang terakhir saya mohon ya ke Bu Dewa terutama, jadi tolong Bu, ketika ada permasalahan ataupun aspirasi dari kami dari bawah, ya, dari masyarakat lah, ya kan Bu, kebanyakan berbicara tentang masyarakat Bu, ya kan? Ya tolong suara itu didengar dan direalisasikan lah. Paling tidak ketika tidak ada realisasi, ya tolong kasih tahu kami, gitu kan? Nah ada kendala apa? Jadi jangan, contoh lah, kita membuat proposal, ya kan? Karena ada anjuran buat proposal, tiba-tiba nggak ada kejelasan, ya kan? Cair enggak, kejelasan juga enggak ada, kabar apa lagi, kan gitu. Makanya mohon ketika emang ada aspirasi dari masyarakat, apapun aspirasi tersebut, itu mohon dicatat, didengar dan tolong direalisasikan ketika emang aspirasi itu tepat sasaran lah, artinya ada anggarannya. Ini cukup, sekian. Terhormat Ibu Haji Ningsih KPM Anggota DPRD Provinsi Jawa, yang terhormat Ketua MWCNU Kecamatan Walet beserta jajarannya, dan yang terhormat para PU Kecamatan Walet. Mungkin kami hanya menambah Ibu dari Pak PU Ambit, tapi tadi Pak PU Ambit berkata bahwa tahun ini akan adanya realisasi penanganan banjir. Cuma yang terakhir saya Zoom meeting itu belum ada keputusan gitu. Oke, sekarang corona ditangani terus, tapi kita banjir tahunan itu sudah puluhan tahun belum ada penanganan. Sekarang kalau Ciberes tidak ada penanganan, gimana Gunung Sari dan sekitarnya? Karena tetap bukan para dewan, bukan para bupati yang kebentuk, tapi para PU yang kebentuk oleh masyarakat. Jujur, dalam bantuan bansos pun PU yang terbentuknya. Kita menjalankan sesuai danau, sesuai data, tapi kita mempunyai kebijakan supaya masyarakat itu merasakan semua, karena dampak pandemi corona ini bukan hanya orang yang membutuhkan, tapi semua masyarakat membutuhkan. Jadi kami mohon Bu, kami mohonlah sekali lagi, mungkin saya sudah bicara beberapa kali dengan para Dewan DPRD juga. Terus masukan-masukan itu banyak tentang ini yang musibah tahunan. Saya merasakan lah bagaimana keadaan masyarakatnya. Waktu saya datang beberapa hari juga masih tinggi datang sini tuh waktu Sari. Karena saya pun langganan banjir di Gebang. Rumah saya pinggir sungai, jadi susahnya minta ampun. Saya orang yang kena korban banjir, tapi namanya saya di situ mungkin dewannya, ya lantai 2 rumah saya itu tempatnya masyarakat mengungsi. Nah, jadi nggak kaget juga bikin terus apa ya, dapur umum itu nggak kaget. Terus Pak, ini kita usahakan untuk gini, kalau biasa ya mungkin apa datang terus ya bikin proposal saja gitu. Jadi begini, kalau memang itu kewenangan kita kan punya 3 tupoksi. Satu
untuk legislasi, bikin aturan seperti sekarang ini saya sosialisasi menginformasikan akan ada Praperda tentang desa wisata. Ini tupoksi kita, jadi pembahasannya itu kalau Praperda itu antara eksekutif dengan rakyat. Yang kedua budgeting itu anggaran. Anggaran itu kami punya ada hak budget, kalaupun ini mungkin dianggap yang sering menjadi masalah. Yang terpenting kita amanah, kalau amanah 100% namanya manusia ya. Itu makanya inginnya membantu, tapi kalau regulasinya nyalahi aturan juga kita tidak mau gitu. Kita maunya membantu, tapi nanti kita malah dijerat gitu. Nah itu ada dana namanya pokok-pokok pikiran ya. Kalau dulu mungkin apa ya?